Warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Nah, selamat pagi semua. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, kita harus berdoa dulu ya. Nah, tolong Ridwan memimpin doanya. Baik, terima kasih ya Ridwan. Nah, bagaimana nih kabar semuanya? Baik-baik aja kan? Wah, alhamdulillah. Nah, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ismail, baik. Adeha, baik. Amma, ya. Nah, semuanya sudah hadir nih. Jadi kita mulai pembelajaran ya. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita agar dapat menyimpulkan suatu informasi dan dapat mengetahui makna dari sebuah bacaan yang telah kita baca atau teks yang telah kita baca. Nah, Ibu harapkan nanti anak-anak mendengarkan dan memperhatikan secara seksama saat Ibu menjelaskan ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu membaca, ada yang tahu nggak membaca itu apa? Ayo, pengertiannya apa yo? Nah, ada hak? Nah, betul sekali. Membaca merupakan suatu aktivitas yang berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Dan dalam hal ini, terdapat juga di KBBI. Nah, KBBI itu kepanjangannya apa? Ayo, siapa yang tahu? Baik, Ridwan gimana? Baik sekali. Nah, kepanjangan dari KBBI merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa membaca merupakan mengeja atau melafalkan tulisan. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang bertanya enggak? Oh, iya, Amma gimana? Oh, baik sekali pertanyaannya, super. Nah, mengapa sih dalam membaca kita harus fokus? Karena saat kita membaca, kita harus mengetahui nih, apa sih maksud dari sebuah bacaan yang kita baca? Apa sih kandungan atau amanat yang bisa kita dapat dari teks tersebut? Jadi, itulah mengapa kita harus fokus agar kita dapat mengetahui maksud dari teks yang kita baca. Oke, terima kasih pertanyaannya Amma. Ada yang lain? Baik, tidak ada. Ibu lanjut ya. Baik. Ibu akan membacakan sebuah teks. Nah, nanti anak-anak memperhatikan ya, apa yang dimaksud dari teks yang Ibu bacakan. Baik, Ibu mulai. Sekolahku mempunyai lingkungan yang sangat bersih, dengan halaman parkir dan halaman upacara yang luas. Sekolahku mempunyai 3 gedung utama sebagai tempat pembelajaran siswa, yaitu gedung A, B, dan C. Lokasi sekolahku tepat berada di tengah-tengah sawah, sehingga membuat sarana sekolah tampak segar dan sejuk. Semua lantai kelas menggunakan keramik. Sekolahku mempunyai aula yang sangat besar yang biasanya digunakan untuk acara-acara wisuda, nikah, olahraga, dan lainnya. Selain itu, sekolahku mempunyai ruang laboratorium komputer yang cukup banyak. Warna merah dengan kombinasi abu-abu menjadi dominasi warna yang sangat mencolok di sekolahku.
masjid, dan kantin tidak lupa menambah lengkap keindahan sekolahku. Nah, ada yang tahu maksud dari teks yang Ibu telah baca? Baik, coba Siti. Nah, betul sekali Siti. Nah, maksud dari sebuah teks yang Ibu telah baca itu merupakan suatu suasana sekolah yang ditempati oleh seluruh siswa. Di situ memiliki aula yang sangat besar dan kondisi lingkungan itu sangat bersih karena selalu dijaga bersama-sama. Selanjutnya, Ibu akan membacakan sebuah poster informasi. Jadi nanti anak-anak harus memperhatikan ya, agar dapat menyimpulkan apa saja informasi yang ada. Nah, Ibu bacakan ya. Pada saat ini, bumi Indonesia sedang sakit. Kalian semua sudah tahu kan apa yang melanda bumi kita? Yap, betul sekali. Bumi kita dilanda pandemi bernama virus corona. Pasti kalian menyayangi bumi kan? Oleh karena itu, perhatikan hal-hal berikut. Gejala yang dialami apabila terinfeksi virus corona. Yang pertama, batuk atau pilek. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Dan yang kelima, merasa lesu. Mencegah coronavirus. 1. Hindari berada dekat dengan binatang termasuk unggas dan burung. Hindari memakan daging mentah maupun kurang matang. Hindari berada di tempat keramaian dan di sekitar orang sakit. Lakukan selalu mencuci tangan dengan sabun, gunakan masker, menutup mulut ketika batuk atau bersin, dan konsultasi ke dokter jika merasa kurang sehat. Nah, apa saja nih informasi yang anak-anak dapat saat Ibu membacakan poster informasinya? Baik, benar sekali. Nah, gejalanya yang kita tahu pada saat terkena corona, sama untuk mencegah corona kita harus hindari beberapa hal yang Ibu telah bacakan tadi. Dan untuk menghindarinya juga atau mencegahnya, kita harus melakukan atau menjaga kebersihan yang tadi Ibu telah bacakan. Ibu kan tadi sudah membacakan dua teks yang berbeda, yaitu teks poster informasi dan teks bacaan cerita. Nah, Ibu berikan berikan tugas individu ya. Nah, ini Ibu bagikan masing-masing. Nah, nanti semua anak-anak harus mengerjakan ya, harus membaca secara teliti atau fokus dalam membaca agar dapat mendapatkan maksud dari sebuah teks dan dapat menyimpulkan suatu informasi. Baik, sudah ngerti semua tugasnya? Ya, kenapa, Rituan? Iya, itu berbeda. Satu lembar yang ini itu teks bacaan cerita. Kamu harus mengetahui maksud atau amanat dari cerita ini. Dan yang lembar kedua itu merupakan poster. Nah, baca baik-baik ya. Dan simpulkan informasi apa saja yang didapat dari poster tersebut. Nah, Ridwan udah paham? Oke, baik. Selamat mengerjakan ya semuanya. Gimana tugasnya, udah dikerjakan kan? Tadi kan Ibu sudah berikan waktu nih. Ayo semuanya dikumpulkan, taruh di meja Ibu, ayo. Nah, selesai juga pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Jadi, kita harus selalu semangat dalam belajar agar cita-cita kita tercapai. Nah, ayo, Ridwan pimpin doanya. Baik, terima kasih Ridwan. Ibu ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, hati-hati ya pulangnya semua.